TNI itu punya moral yang tinggi, sikap moral yang tinggi. Karena, Kekuasaan itu. kalau buat yang rakus, ini enak kekuasaan itu. Tapi kalau yang amanah, ini maha berat. Hmm, Nah, sahabatnya, hmm, dia tuh cinta banget lah sama rakyat, ya. cinta banget sama, negara, dan itu artinya dia masih memegang teguh Sabta Marga, Sumpah prajurit. Sumpah Prajurit, dan yang paling utama itu apa, 8 wajib TNI. Tuh, Pak. Ini yang terulang, karena ini hanya ada 14 yang terkait TNI, Ya. terkait keamanan negara. Kemungkinan nggak instansi-instansi yang lain, Pak, Enggak lah, prajurit ditempatkan menurut pandangan Pak Mamet? enggak lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, restu, udah lama ya. Alhamdulillah, hampir sebulan. Baik, Ah, pemirsa API Channel yang saya hormati, pada kesempatan ini kemarin di awal bulan puasa, Pak, kita ah, membahas sesuatu tentang yang terjadi di Indonesia, Pak. ah, Nah, sekarang di penghujung Ramadan, Pak, amin. sepertinya Pak Mehmet ini ingin menyampaikan, Pak, selain dari tulisan mengenai, ya kita udah tahu Pak, RUU TNI yang sudah disahkan ya, Pak. Ya, ya, sudah, Nah, sudah jadi resmi. sudah resmi. Nah, jadi di sini saya sudah lihat tulisan Pak Mehmet, kan beliau sekarang udah 2-3 tahun terakhir rajin nulis mengenai dinamika yang terjadi di negara Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya ingin melihat atau ingin bicara langsung maksudnya dengan Pak Mehmet Hakim, yang saya tahu kan Pak Mehmet mungkin dari Orde Baru ya Pak, sudah melihat Pak situasi negara Ya, ABRI gimana. Nah, jadi di sini saya ingin membahas tentang RUU yang disahkan ya, RUU TNI di mata seorang sipil. Di sini Pak Mehmet selaku akademisi, penulis, aktivis juga respon nih. Nah, jadi Pak Mehmet melihat RUU ini Pak, pandangan Pak Mehmet sendiri seperti apa Pak? ya, Apakah baik buruknya lah? ya. Pertama kali, pertama kali nih ya, Ya, kita suudon. sudahnya gimana Pak? Suudon, wah ini jangan-jangan di bawah Prabowo ini TNI mau dikembalikan lagi lebih fungsinya dulu. Seperti Orde Baru ya Pak? Sudah jadi banyak sekali jabatan-jabatan sipil itu menggunakan tenaga tentara Ya, dulu tuh ya. Misalnya aja bupati itu pakai tentara aktif, bukan kalau pensiunan sih nggak apa-apa. Ini tentara aktif. Terus ada jabatan-jabatan sipil lainnya seperti dirjen, ya, ada gubernur, ya itu tentara aktif. ya. Nah, ini kan. Tapi memang bagusnya lebih fungsi ABRI itu dulu disekolahin dulu. Jadi tentara aktif yang Kandidat-kandidat. sudah mau pensiun, ya. Jadi bukan yang masih muda banget, bukan. Yang udah mau pensiun, disekolahin dulu tuh 6 bulan. Disekolahin ketatanegaraan. Bagaimana mengelola suatu kabupaten, gubernur, dan ini. Jadi ada sekolahnya dulu. Nggak seperti sekarang. Siapa aja pengusaha atau yang buta huruf, asal punya duit, jadi. Makanya kacau sekarang nih ya. Kalau dulu ya kita akui lah bahwa tentara dulu banyak masuk ke sipil, mengambil alih katakanlah jatahnya orang-orang sipil. Kita marah. Saya juga termasuk marah dulu ya. Tapi positifnya itu bahwa mereka itu disekolahin dulu sehingga begitu jadi itu sudah jalan, tinggal running. Nah, orang-orang yang dari sekolahnya dulu namanya APDN, Akademi Pendidikan Dalam Negeri, itu nggak kebagian jatah tuh dulu. Kalah sama lulusan-lulusan dari Akabri itu ya. Nah, kalau yang ini beda. Ini setelah saya perhatikan, ya, setelah mau disahkan ya hari-hari -1 pada harinya lah, tapi sebelum disahkan, saya perhatikan nggak ada apa-apanya. Maksudnya tidak ada apa-apa gimana Pak? Ya, hanya ada di dalam undang-undang TNI itu tentara aktif ya, bukan tentara pensiun nih. Tentara aktif itu boleh menempati di 10 instansi di kementerian yang terkait dengan TNI. Nah, sekarang ditambahin jadi 14. Kenapa begitu? Itu bagus, karena kan Prabowo punya program untuk memberantas korupsi.
Prabowo juga punya program untuk memperbaiki peradilan. Kita tahu sendiri kan, kejaksaan sering main juga, main duit, ya. Bahkan pernah ketemu juga di kejaksaan ini berapa banyak duitnya ketemu di sana. Tukang mesin orang juga ada di kejaksaan tuh. Kemudian di pengadilan di MA ada juga, bahkan sampai 1 triliun ketemu di satu rumah. Itu makelarnya doang. Makelar kan biasanya lebih kecil daripada yang disuapnya ya. Tapi maaf, ini dipotong dulu Pak. Tapi apa dengan dimasukkannya prajurit-prajurit Pak? Apakah benar bisa mencegah, atau Pak Mehmet yakin bisa mencegah korupsi itu sendiri dengan dimasukkannya prajurit tentara Pak yang aktif? Ini kan baru keinginan Prabowo ya, kelihatannya begitu. Dia ingin mencegah korupsi itu dari sisi penguatan. Kekuatan Prabowo itu hanya di TNI. Polisi masih dikendalikan sama Jokowi. Ya, kejaksaan separuh-separuh lah. Terus mana lagi? Pengadilan hampir semua Jokowi. Jokowi ini mantan presiden tapi masih kuasanya kayak gitu. Seperti investasi masih Jokowi yang kuasa, yang merintah masih Jokowi. Jadi banyak orang-orang Jokowi di situ tuh setianya pada atau nurutnya pada Jokowi, bukan pada presiden yang asli nih, yang asli bukan. Nah, kalau kita lihat dari perspektif itu, maka Prabowo ingin memperkuat dirinya untuk memberantas korupsi. Kalau sekarang nggak bisa. Apa kekuatan Prabowo untuk memberantas korupsi? Nggak ada. Kejaksaan separuh-separuh. Pengadilan, wah itu lebih parah lagi, ya. Jadi di MA sama juga, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian tambahannya itu kan, atau di perubahannya salah satunya itu ya, pertama memperkuat posisi TNI. Sekarang TNI kalau misalnya ada pemberontak di mana, di Irian, kan nggak bisa apa-apa. Tentara tuh boleh ditembak, tapi nggak boleh nembak. Kan gila. Apa kita rela tentara kita ditembakin sama UPM? Nah, kenapa Pak kalau menurut pandangan Pak Mehmet dengan kondisi di Papua masih seperti itu, kenapa tidak dikuatkan undang-undang? Iya, ini ada di sini, udah disahkan ya. Jadi ada penguatannya tuh, ada disebutnya operasi non militer. Kalau operasi militer tuh contohnya kayak Israel perang sama Iran, nah itu operasi militer namanya. Atau Amerika dengan Iran, ya, bukan dengan Hamas. Yang masuk kan organisasi itu, nggak ini. Itu namanya militer. Nah, yang non militer ini dengan sipil. Nah, yang di Irian itu kan sipil tuh, sipil tapi bersenjata. Ya, senjatanya ada yang dari Pulau Jawa dijual ke sana, ada yang dari Papua Nugini dikirim ke situ, tapi ujung-ujungnya ada Australia di situ. Ujung-ujungnya ya. Ini kan nggak bisa nih oleh tentara, harus polisi. Polisi kan nggak punya kemampuan buat itu. Dia bisa nembak, tapi kalau soal perang nggak dilatih buat itu. Yang dilatih perang itu cuman tentara beneran. Nah, yang pasukan terpilihnya atau elitenya itu ada Kostrad, Kopassus misalnya ya. Ya mereka yang bisa menyelesaikan itu. Nah, di dalam undang-undang ini dikukuhkan bahwa di dalam operasi militer TNI diwajibkan melindungi warga negaranya. Jadi ada kewajiban itu. Nggak usah perintah siapa lagi. Ini kan kewajiban saya, sudah ada di dalam undang-undang. Ada masalah perbatasan di mana? Di Ambalat misalnya ya. Itu kan nggak usah disuruh lagi. Karena itu kan ada batas negara. TNI itu harus mengamankan batas negara dan melindungi rakyatnya. Ya udah otomatis, nggak usah lah izin DPR dulu. Kalau sekarang harus izin DPR, aneh ya. Nah, itu undang-undang yang TNI yang kemarin itu memang sengaja dibikin
supaya tentara kita lemah. Tentara kita pinter-pinter, hebat-hebat lah. Ya, kalau satu orang tentara kita nih, yang katakanlah elitenya, Ya. sama yang tentara elit dari luar, saya masih bisa bilang 5 tentara di sana sama 1 tentara sini, tentara kita yang masih menang. Ya. Benar. Ya. Apalagi tentara Amerika, 10 tentara Amerika, 1 orang kita masih menang kita. Kenapa? Karena tentara orang-orang tentara dari blok-blok Amerika, Eropa itu mereka tergantung dari teknologi. Ya. Jadi kalau teknologinya nggak jalan, nggak bisa kerja dia. Oke. Ini ada contoh sedikit ini ya. Misalnya nih, kalau perang malam hari di hutan, tentara kita masih bisa lihat. Tentara Amerika nggak bisa lihat. Nah, kan lumayan, tok jadi getok nggak bisa. Ya. Nah, ini yang jadi posisi TNI ini, itulah yang diinginkan. Kemudian terutama di pasal 7, itu yang pasal 7 penguatan posisi. Yang kedua, untuk pemberantasan korupsi dan keadilan, itu di pasal 47 ada tambahan 4 instansi. Ya, yang ingat saya salah satunya itu kejaksaan, MA. Itu boleh. Jadi dapat ditugaskan tentara aktif di situ. Nah, pertanyaannya kenapa harus tentara aktif? Itu Pak yang sekarang jadi dinamakan di masyarakat, Pak. Kenapa harus tentara aktif? Kalau tentara aktif ini masih bisa minta bantuan temennya. Misalnya nih, ada tentara ditugaskan di Kejaksaan Agung misalnya ya. Ternyata koruptornya itu sekelas Erick Thohir. Kan sekarang mental tuh Erick Thohir nggak ikut di disidik, padahal dia harus penanggung jawab utama. Kalau ada kebocoran di BUMN, pasti dia ini. Dan saya punya keyakinan kalau korupsinya sampai ribuan triliun, masa sih menterinya nggak kebagian? Aneh gitu. Kalau memang betul, ya harus harus dilaporin dari dulu. Presiden aja kan kebagian. Buktinya kan Ibu Karen udah ngomong, saya diperintah oleh Bapak Presiden. Tapi kan kejaksaan nggak berani periksa presiden. Sekelas menteri aja nggak berani. Beraninya sama medium, ke bawah bisa. Nah, kalau ada tentara, misalnya nih, sekelas menteri, tinggal lapor sama panglima pertahanan, menteri pertahanan atau panglima tentaranya, terusin, ya udah jalan terus itu. Bahkan ingat nggak dulu ada waktu Mahmilub, waktu zaman Pak Harto nih. Tahun berapa Pak? Tahun 65. Wah, saya belum lahir Pak. Itu ada sebut Mahmilub. Mahmilub itu tentara yang ini. Karena dia siapapun menteri-menteri juga di ini. Cuman Pak Bung Karno-nya aja nggak diadili, tapi ditahan ya sampai meninggal gitu ya. Nah, itu kira-kira. Gini Pak, ini kan kita lihat gejolak Pak, respon dari masyarakat ya Pak, yang pro, yang kontra. Ini menyikapi hal-hal seperti ini seperti apa Pak? Soalnya kan aktivis mahasiswa yang sekarang berdemonstrasi menolak Pak, melihat ada besar kemungkinan duit fungsi lah kembali lagi ke Orba Pak. Nah, itu pandangan Pak Met gimana Pak menyikapi ya? Ya sudah pasti bukan duit fungsi kalau ini, bukan lagi dugaan. Nah, kalau mahasiswa ngotot, dipertanyakan kenapa bukan pelaku korupsi yang besar itulah yang dikejar sama mahasiswa. Misalnya Jokowi, itu kan koruptor terbesar di dunia. Versi OCRT ya. Dan saya punya keyakinan Pertamina aja dia ikut, di PIK 2 juga dia bersama-sama dengan naga-naga tuh ikutan juga ya. Ada bahkan Ibu Iriana juga pernah ke situ. Itu kan indikasi-indikasi yang begitu. Kemudian undang-undang Omnibus Law, Minerba, di mana royalti yang seharusnya diberikan kepada negara sebesar 50% hilang. Apa hilang beneran? Enggak. Itu kan bagi-bagi. Saya punya keyakinan itu bagi-bagi semua penguasa. Jadi walaupun dikatakan di situ nggak sampai 1 triliun kekayaan Jokowi, saya yakin lebih itu banyak yang nggak dilaporin. Ini keyakinan ya, keyakinan, dugaan. Makanya kenapa
Jokowi masih tetap ingin berkuasa karena enak. Kekuasaan itu. Kalau buat yang rakus, ini enak kekuasaan itu. Tapi kalau yang amanah, ini maha berat. Nah, Prabowo tuh ada di tengah-tengah tuh, bahwa tugas ini berat, yes. Tapi dia juga kan keluarganya keluarga pengusaha juga tuh, adanya kan pengusaha tuh. Jadi kadang-kadang untuk hal-hal tertentu dia suka minta duit sama adiknya. Ya, kemudian kalau untuk apa namanya tugas-tugasnya kan dia tuh kalau kata teman-temannya nih sahabat-sahabatnya, dia tuh cinta banget lah sama rakyat, cinta banget sama negara, dan itu artinya dia masih memegang teguh Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan yang paling utama itu apa? 8 wajib TNI. 8 wajib TNI itu isinya ingat nggak? Tidak boleh menyakiti rakyat, tidak boleh menyakiti wanita. Jadi kalau ada TNI ini kawin lebih dari 1 orang, terus yang kedua ketiganya disembunyiin, disakitin, pasti dihukum. Contohnya, dia harus membantu rakyat. Pokoknya itu semua kecintaan terhadap rakyat diformulasikan di dalam 8 wajib TNI. Jadi kalau ada tentara aktif yang menyalahi itu, umumnya dipecat. Keras itu, kalau tentara keras itu. Tapi berarti di sini yang saya lihat Pak Mamet mendukung kalau tentara aktif ditempatkan di pos-pos yang di 14 instansi itu dukung. Karena memang perlu. Misalnya aja KKP. KKP itu perikanan ya. Kalau dulu namanya perikanan. Itu bagaimana kita mau mengusir para pencuri ikan? Bagaimana kita mau menembak? Dulu Bu Susi ada. Bu Susi tegas. Tapi dia kan minta bantuan Angkatan Laut. Nah sekarang kenapa nggak Angkatan Lautnya aja? Misalnya jadi dirjennya. Jadi dirjen, jadi menterinya. Boleh dong. Cuma kan tadi di awal kan Pak Mehmet juga sebagai sipil, Pak Mehmet juga pernah di instansi BUMN ya, melihat kalau ada prajurit atau purnawirawan atau tentara masuk ke lingkungan yang harusnya bidang gua nih, bidang saya nih, merasa kesaingin. Nah dengan kondisi sekarang nih di era sekarang, katakanlah pengalaman yang Pak Mehmet tadi ceritakan terulang lagi nih di instansi. Enggak. Itu bahkan gimana tuh Pak? Ini yang terulang karena ini hanya ada 14 yang terkait TNI, terkait keamanan negara. Jadi misalnya gubernur, bupati, camat nggak bakal. Nah sekarang ada kasus kan, ada tentara aktif jenderal ditugaskan di Bulog. Tapi itu kan mau mengundurkan diri, disuruh mengundurkan diri. Jadi kalau purnawirawan boleh pilih. Ada juga direktur nih, seperti direktur BUMN. Tentara, tapi sudah pensiun, ya nggak masalah kalau itu mah. Ya, tapi kalau tentara aktif, ya itu yang nggak boleh. Tapi kira-kira nih, ini kan baru 14 instansi ya Pak? Ya. Ada kemungkinan nggak ke instansi-instansi yang lain Pak? Enggak lah. Prajurit ditempatkan, menurut pandangan Pak Mamet? Enggak lah. TNI itu punya moral yang tinggi, sikap moral yang tinggi, karena dia punya 8 wajib TNI, kemudian ada Sumpah Prajurit. Sumpah Prajurit itu dia setianya pada negara, bukan pada perorangan. Ya. Sekarang dia tunduk pada Prabowo sebagai kepala negara. Tapi kalau Prabowo misalnya merintahnya nggak benar, Panglima TNI bisa nggak nurut. Ada politik negara itu ya. Politik negara ini. Tapi kalau selama benar dia harus ikut. Nah itu bedanya sama polisi. Ya. Tapi ini menurut Pak Prabowo sudah di track yang benar atau gimana Pak? Melihat dia ya mungkin ini kan belum 1 tahun Pak pemerintah. Ya. Enggak, dia tuh punya niat ya, kita bedain. Niat yang benar. Tapi dikunci sama Jokowi dan kelompoknya. Ya katanya ada tanda kutip nih, ada surat perintah 13 Oktober. Seperti Super Semar. Seperti Super Semar. Misalnya si A, si B, si C. Pokoknya ini ada sekian orang, ini anak buahnya Prabowo, anaknya buah Jokowi harus masuk situ. Jadi terkunci. Dia misalnya mau melaksanakan pemberantasan korupsi dengan orang-orangnya ini nggak bisa. Apa polisi kira-kira mau membersihkan dirinya?
Kan banyak juga orang-orang polisi itu, rekening gelut lah dan sebagainya, ada situ. Kemudian KPK juga orangnya Jokowi. Jadi dia tuh mau bener, tapi lingkungannya Belum jernih. dirty, Oh. ya, lingkungannya yang kurang mendukung. Makanya dengan ini pelan-pelan, nah, Prabowo ingin sedikit, ya kalau tadinya kalau mau berantem tuh nggak punya kekuatan, nah sekarang adalah kekuatan Bangun sedikit. dulu berarti ya. Ya, ya untuk level-level menteri barangkali Prabowo bisa untuk ini, tapi level Jokowi kan masih hidup Jokowi, ya. Padahal udah jelas itu pengkhianat negeri. Jokowi itu koruptor terbesar, kemudian yang rubah undang, yang apa namanya, rubah ini supaya Cina-Cina datang ke Indonesia, nggak tahu berapa juta. Kata orang sih udah lebih dari 25 juta orang datang ke sini. Iya, iya. Dan mereka nggak mau kembali. Menetap. Itu tanggung jawab Jokowi sepenuhnya. Itu pengkhianatan. Kalau menurut saya ya, dari kacamata akademisi, itu pengkhianatan seorang presiden waktu itu Jokowi terhadap negara. Ya, tanah, bumi, laut, air diberikan kepada, ya, tidak ada sumbangsih pada negara kecuali pajak aja. Kalau dulu itu 50% diberikan pada negara, royalti. Sekarang enggak. Kemudian di perkebunan juga sama. Perkebunan memang belum ada aturannya, tapi masa ini ada perusahaan negara nih, ini ada perusahaan swasta, ini ada perusahaan asing. Nah, perusahaan asing ini sama aja kewajibannya. Jadi hanya bayar apa namanya, pajak doang ya. Nah, bahkan kalau perusahaan negara, karena modalnya negara, ya dia harus di samping pajak ada yang disebut dividen. ya. Yang asing ini enak-enak amat, sama dengan yang lainnya. Sekarang gini, ilustrasi gini, kalau Kang Restu nih punya lahan katakanlah 2 hektar, ya, yang 1 hektar ditanamin sama Kang Restu sendiri, hasilnya dimanfaatkan oleh Restu ya. Nah sekarang yang separuh lagi dipinjemin pada orang lain, dia nggak mau bayar sewa, gila nggak? Nah itulah kira-kira ini. Nah sekarang nih gini, nah orang-orang DPRD mereka tahu, tapi enak uangnya enak, dan pasti ngalir juga ke partai ini. Saya banyak keyakinan enak. Coba kalau misalnya omnibus law dicabut kembali, ada undang-undang minerba, kesehatan, apalagi cipta kerja, semua dicabut, gigit jari dah. Ya. Nah, jadi tempat-tempat ekonomi ini itu yang merusak negara ini. Salah satunya ya, ini misalnya nih, kalau ada royalti itu kurang lebihnya dari pertambangan ini kurang lebih 1.500 sampai 2.000 triliun setiap tahun. Angin tuh menguap. Coba kalau diambil sama Prabowo nggak usah pusing-pusing pengen kasih makan gratis, taruhlah 500 triliun, 1.500 triliun, katakanlah 1.000 triliun bayar utang biar dipercepat, yang 1.000 triliun lagi atau 500 untuk ngurangin pajak kembalikanlah 10%, ininya ya, jangan dikit-dikit pajak dinaikin, dikit-dikit pajak dinaikin. Kalau gitu mah yang nggak sekolahan juga bisa ya. Oke, nah gini Pak, tadi kan menarik di awal saya ambil, ini bisa menjadi langkah Pak Prabowo ya dengan memasukkan tentara-tentara untuk menggalang kekuatan. Nah menurut Pak Mehmet, langkah apa nih ke depannya setelah ini dijalankan? Kedepannya apa yang harus dilakukan Pak Prabowo di Indonesia? Sekarang untuk keadilan aja ya, ambil aja beberapa jenderal masukin di kejaksaan, tapi bukan yang asal jenderal, bukan jenderal yang ngerti hukum. Jadi di tentara itu ada yang disebut apa namanya, pokoknya kayak CPM-nya, CPM bagian apa namanya, Babinkum ya, Babinkumnya itu pangkatnya
kalau nggak salah bintang 2 atau bintang 3 tuh. Nah itu bisa aja jadi kepala kejaksaan yang bintang 2-nya atau bintang 3 terserah lah ya. Nah kemudian dirjennya yang kira-kira untuk penuntutan yang perlu keberanian, itu kasih juga jenderal di situ bintang 2 juga, nggak masalah. Terus di MA, MA juga ambil lagi kalau masih ada stoknya jenderal yang bintang 2 misalnya, lalu jadi ketua MA, tingkatin ininya jadi bintang 3. Nah dengan demikian ada keberanian untuk memutuskan siapa yang hakim-hakim yang nggak beres, sikat ya, kalau perlu hukum mati. Karena hakim ini kan kunci dari keberhasilan. Kalau hakimnya udah main korupsi, ngapain ada hakim di situ? Hukum mati aja. Kalau saya mah lebih lebih senang begitu. Kalau ada hukum gantung lebih bagus supaya hakim-hakim yang di daerah itu tahu, wih, bos-bos kita dihukum gantung nih, udah kita berhentilah. Kalau itu kan, aduh, pemerasan dan sebagainya itu ada, mulai kepolisian, kejaksaan, sebenarnya. Kita tahu kan waktu ada peristiwa Letnan Kolonel Purnawirawan yang dibunuh sama Cina Lembang tuh. Oh, Pak almarhum Letkol Mubin. Nah, itu coba kita lihat perlakuannya kan gimana polisi. Ya. Begitu selesai, beras itu bukan Islam. Pakai baju koko, pakai topi ini kayak orang Muslim. Jadi orang Muslim itu mesti jelek lah. Orang lainnya enggak. Ini kan doktrin yang diberikan pada mereka supaya kira-kira gitu. Makanya Densus 99 Densus 88 itu kan selalu nyarinya kalau teroris itu Muslim. Nggak ada yang nggak Muslim. Kalau bukan Muslim itu bukan teroris, penjahat, kira-kira gitu ya. Nah ini doktrin-doktrin ini harus diperbaiki. Ya, jadi polisi juga ya tetap sama, harus ada perubahan undang-undang, tapi yang sifatnya kalau tadi tentara ditambahin kekuatannya, kalau polisi dikurangin. Polisi itu sejatinya pegawai negeri, ASN, tapi kasih wewenang untuk senjata. Nah, masalahnya orang-orang di kepolisian ini nggak siap mental. Makanya sering ada krisis moral karena mereka punya budaya setoran. Jadi kalau misalnya seseorang pejabat sini nggak setor, nggak lama pindahin. Nah akhirnya mereka juga udahlah kemana-mana mau babi buta. Kita sering kan lihat di TikTok orang yang oknum lah. Ya bukan oknum lah, hampir semua itu ya. Kata polisi sendiri nih, katanya hanya 30% yang rada bener itu. Jadi susah cari yang ini karena budaya. Nah kalau di tentara ada juga, cuman enggak. Jadi prinsipnya nanti undang-undang TNI itu diperkuat posisi tentaranya dan para penegak hukumnya. Nah kalau polisi justru harus dikurangin. Dia kadang-kadang sering abuse of power, ya, suka kelebihan ininya. Makanya harus ditegasin bahwa soal keamanan yang diurus oleh polisi itu adalah keamanan dalam negeri yang sifatnya ketertiban masyarakat. Kalau tentara pegang juga keamanan, tapi yang sifatnya terkait pada ancaman perpecahan, ancaman separatis dan yang bersenjata gitu ya, itu boleh, nggak apa-apa. Tapi ya tentara nanti bukan berarti dia nanti masuk ke polisi, itu enggak ya. Dan kemudian polisi barangkali di samping ada penegasan itu, ya pangkatnya jangan pakai pangkat tentara, kan ASN. Masa ada polisi pangkatnya jenderal, nggak cocok lah. Kalau di perguruan tinggi ada rektor kepala, kalau di negeri ada penata muda, penata media. Nah itu aja. Jadi tidak ada rasa, wah saya polisi ini, nggak ada lagi.
Ya nanti yang ada tuh, apa namanya, doktrin, polisi itu apa dah, pengayom, apalah, presisi. presisi itu singkatan dari apa tuh? Saya lupa lagi, Pak. Ya, kalau jadi pengayom masyarakat cocok Iya. polisi itu. Dulu ada sampai ke tingkat desa tuh disebutnya mantri polisi, itu kan bagus. Mantri baru dengar Pak, Ada, dulu dulu namanya mantri polisi, kalau sekarang mungkin namanya Babinsa, Babinkamtib Binmas. Mas. Ya, jadi istilah-istilah tentaranya dihilangin di ini. Jadi lambat laun, polisi juga merasa, "Oh, saya juga warga sipil." Ya kenapa, harus sayang sama warga sipil juga, itulah salah satunya. Jadi ada pertanyaan nih, apakah kita perlu polisi? Perlu. Perlu Perlu tentara? Perlu juga. Tapi masing-masing harus pada proporsi yang ininya. tupoksi ya. Jangan kalau ada polisi sedikit demo langsung bedil, Gas air mata. gas air mata, terus ada kan, teman kita tuh di Tanjung Sari kena tembak peluru karet Yang sampai sakit. Mei 2019 ya? Heeh, yang meninggal juga. Apalagi kalau ketangkep, disiksa lah, sampai orang tua juga disiksa kan. Ada aktivis itu kan nggak perlu lah. Iya. Kenapa kok orang-orang yang jadi harus disiksa seperti itu? Saya sampai sekarang nggak habis pikir. Nah, ini mungkin ada krisis moral tadi. Mereka merasa kalau sudah jadi polisi boleh berbuat apa saja. Nah, ini tidak terjadi di tentara. Kalau tentara dikasih bedil nih, dia tidak merasa bisa berbuat apa saja. Iya. Nah, beda ya, ini bedanya nih. Makanya perlu ke depan itu bagaimana memperbaiki krisis moral di kepolisian. Ya. Itu barangkali tuh. Paling gini Pak, saya coba bertanya ya Pak. Kalau waktu 98 saya masih kecil juga Pak. Melihat reformasi 98 dulu, Pak Harto turun ya Pak. Lalu sekarang ke era-era reformasi Pak. Pak Mamet melihatnya gimana Pak? Apakah berhasil, belum berhasil, atau ada yang kurang tepat di reformasi tersebut Pak? Menurut Pak Mamet sebagai sipil. Ya, kalau saya bilang nggak berhasil reformasi 98. Betul, Pak Hartonya turun. Ya. Tapi selanjutnya itu tidak ada konsep setelah misalnya Pak Harto turun, apa konsep-konsepnya. Nah, ini nggak disiapkan. Akhirnya kita melenceng dari Undang-Undang Dasar 45. Ya, makanya itu yang perlu diinikan oleh Pak Prabowo segera itu adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, kenapa? Nah, dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, Presiden kembali harus orang Indonesia asli. Ya. Yang kemarin ya sudah, ini sudah terjadi ya. Nah, kemudian apalagi susunan dewan, dewan. Di sana dewan itu terdiri dari utusan golongan dan utusan daerah. Ini harus seimbang. Menurut saya tidak berhasil, tapi bukan tidak ya, kurang ya. Kurangnya tapi kurang banyak. Jadi dulu ada itu dijatuhin karena udah terlalu kuat. Jadi di masyarakat ini nggak boleh ada yang ekstrim kuat banget, itu akan mengganggu keseimbangan. Nah, itu begitu jatuh nggak disiapin siapa yang jadi presiden, ya penerusnya, terus bagaimana konsepnya dan sebagainya. Itu enggak, ya makanya kita udah melenceng dari Undang-Undang Dasar 45. Sekarang Undang-Undang Dasar 45 nggak dipakai. Contoh yang tadi, misalnya pertambangan, perkebunan asing, dia pakai tanah kita, air kita, bahkan perusahaan air minum ada punya asing, boleh. Nah, itu harusnya nggak boleh. Itu harus dikuasai oleh negara, kemudian hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Nah, kembali ini saya kira Pak Prabowo harus segera melaksanakan kembali ke memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 45. Seberapa yakin Pak dikembalikan oleh Bapak Prabowo? Nggak tahu ya, tergantung niatnya aja. Kalau mau nih, ini saran dari kita, udahlah kembali ke Undang-Undang Dasar 45, Prabowo akan punya kekuatan, punya kedaulatan sendiri sebagai presiden, tidak tergantung orang lain.
ya, karena apa yang bertentangan dengan Pancasila udah ini. Prabowo kuat sekarang, ada tentara TNI ya. Mungkin kalau polisinya diperbaiki, polisi juga akan dukung Prabowo nantinya. Oke. Nah, berikutnya lagi kan Prabowo ini di sekitarnya banyak orang yang pura-pura mendukung Prabowo. Ada maunya gitu. Pura-pura ya. Orang bilang ada yang disebut penjilat, ya pendukung palsu dan sebagainya ya. Nah, Prabowo harus bersih dari orang-orang ini. Nah, untuk itu gimana cara membersihkannya? Ya harus reshuffle. Jangan takut sama Jokowi, walaupun dia pernah membantu atau Prabowo hidup Jokowi, terima kasih. Tapi untuk kerjaan bangsa dan negara ini jangan ada Jokowi. Udah jelas rakyat maunya itu diadili, ditangkap, bahkan digantung, hukum mati kalau bisa. Ini malah dilindungi. Itu kan menyakiti rakyat. Sama dengan Prabowo melawan rakyat, melawan keinginan rakyat. Ya, kalau soal demo-demo seperti mahasiswa ini, soal undang-undang ini, udahlah itu mah pasti ada yang ngerjain lah. Dan ini orang-orang Prabowo juga lah, disinyalir ya. Ada analisis-analisis intelijen yang terkait dengan ramainya sekarang, kenapa orang ingin menjatuhkan Prabowo. Sekarang kalau Prabowo jatuh, siapa yang jadi presiden? Ya itu Pak, RI2-nya. Kan wapres. Iya. Apa mau kita dapat presiden kayak gitu, narkoboy, apalagi penyakit schizofrenia. Kalau schizofrenia itu menurut kalau bahasa ininya orang yang nggak normal pikirannya, yang itu mau jadi presiden. Tapi ada ini pengikutnya, ya sampai cium tangan sama dia ada. Kerjaannya ya udahlah kalau gitu ini bulan puasa jadi kayak menjelek-jelekan orang ya. Tapi apa mau kita punya presiden kayak gitu? Pasti kalau orang normal nggak mau, kecuali yang para penjilatnya itu. Nah kebetulan nih ada boneka baru nih, lucu bonekanya nih. Ya, itu barangkali ya tentang ini, mudah-mudahan lah para mahasiswa juga lebih apa namanya, Tetap kritis lah. lebih ya berpikirnya lebih sehat gitu ya, kritis tapi sehat berpikirnya, jangan nggak sehat ini ada ya nggak tahu lah pokoknya. Oke, kalau gitu Seperti itu ya. Pak Met, terima kasih waktunya Pak. Menarik perbincangannya. Sebetulnya masih banyak yang pengen dibahas juga Pak terkait nantilah mungkin tentang sawit tentang kayak gitu. Jadi yang saya ambil dari sini, tentara itu bisa dimaksimalkan juga lah potensinya ya Pak, dan Pak Met di sini yakin bahwa RUU atau Undang-Undang TNI ini baik untuk 14 instansi tersebut ya Pak. Lebih baik untuk negara dan Untuk rakyat. negara dan rakyat itulah. Nah jadi untuk Pak Mehmet sekali lagi ini mungkin waktu ya Pak, mengingat ya beberapa hari lagi kita menjalankan Idul Fitri, puasa sudah berakhir. Semoga Pak Mehmet tetap aktif menulisnya Pak, mengeluarkan gagasan-gagasan, masukan-masukannya untuk pembangunan juga. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk penonton API Channel. Mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir Pak? Oke, saya kira banyak pesan untuk Pak Prabowo, jangan ragu untuk memberantas korupsi, jangan ada pilih kasih, takut-takut, dan jangan takut sama Jokowi. Ya, jangan takut dianggap tidak bisa balas jasa ya. Jokowi itu common enemy Indonesia. Ya, dia koruptor besar tingkat dunia, pengkhianat bangsa. Ya, dia yang merusak tatanan bernegara di sumber masalah di Indonesia itu ya dia. Jangan Pak Prabowo pura-pura nggak tahu lah ya. Saya kira itu aja, dan untuk teman-teman bangsa dan warga Indonesia dimanapun berada, ya ayo kita bantu Pak Prabowo untuk melaksanakan niatnya memberantas korupsi. Korupsi itu bukan hanya di Pertamina, bukan hanya di PLN, hampir di semua instansi ya. Bahkan kalau di kepolisian itu setingkat nomor 1 di tingkat Asia Tenggara.
Jadi banyak kejaksaan gimana sama juga ya. Jadi Pak Prabowo juga jangan ikut-ikutan ikut mindah-mindahin anggaran ke Danantara, jangan. Ya kalau anggaran dipindahin ke Danantara itu juga sama klasifikasinya korupsi. Jadi harus hati-hati ya. Ya. Saya kira itu aja. Terima kasih. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi Pak Mehmet Hmm. waktu dan kesempatan untuk berbincangnya Pak. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan membahas hal-hal yang lain tentang Indonesia, apalagi pertanian ya Pak. Baik, terima kasih untuk penonton Apip Channel. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf lahir batin dari Aliansi Profesional Indonesia Bangkit, dari Pak Wanhat juga. Sampai ketemu lagi di acara yang akan datang, bincang dengan tokoh-tokoh lain. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.